Nabi Zulkifli ini dikisahkan bahwasanya beliau ini seorang nabi yang benar-benar mempunyai ketabahan, kesabaran yang sudah teruji. Bahwasanya Nabi Ilyasa ini mencari pengganti, dikisahkan mencari pengganti untuk meneruskan dakwanya, untuk menyampaikan pelajaran ilmu yang disampaikan Allah, wahyu yang disampaikan Allah untuk manusia. Maka untuk menjadi nabi itu melebihi menjadi pemimpin. Kalau pemimpin itu hanya sekedar, tapi kalau sudah nabi ini luar biasa. Kalau seorang pemimpin itu luar biasa tanggung jawabnya, apalagi seorang nabi dan rasul, itu luar biasa tanggung jawab. Tidak serta-merta Allah angkat, tetapi Allah uji dulu sabarnya, Allah uji dulu ketaatannya, Allah uji segalanya, mentalnya, apanya. Maka tidak diutus kecuali para anbiya dan rasul kecuali mengembala domba. Kita tengok para anbiya, Nabi Isa sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW disuruh mengembala untuk apa? Menguji kesabarannya. Maka kalau ngurus domba, namanya ternak itu, ngawasi domba itu luar biasa. Ada yang suruh ke kanan dia ke kiri, ada suruh ke kiri dia ke kanan, luar biasa. Nak sabarnya ngurusi domba. Kalau sikok ini banyak. Nah umat ini lebih banyak lagi dari domba. Bukan berarti kita mengatakan umat Nabi Muhammad ini domba, bukan. Jangan sampai kita salah paham. Oh berarti ini domba-domba yang tersesat, bukan. Kiasan baik, belajar dulu, belajar dulu yang kecil, baru ngurusi yang besar. Kalau ngurusi domba beda mampu, bagaimana ngurusi manusia? Binatang itu baik, tapi kalau manusia ini luar biasa wataknya. Ada watak manusia ini melebihi wataknya para binatang. Buasnya ada, rakusnya ada, malesnya ada, luar biasa. Kalau binatang itu ada binatang ini ada cenderung malesnya, ada binatang ini cenderung buasnya, ada cenderung ini, ada kecenderungan satu. Tapi kalau manusia terkumpul sifat-sifat jeleknya para binatang ada di diri manusia itu tersebut. Kecuali kalau dia ikuti tuntunan Allah, ikuti tuntunan para anbiya dan rasul, maka sifat-sifat kebinatangan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Maka disebut apa sifat tersebut? Sifat tabi'ah. Sifat tabi'atnya. Maka ilmu itu menghilangkan sifat-sifat jelek kita, menghilangkan watak-watak kita yang jelek. Dengan ilmu tersebut terangkatlah derajat manusia itu menjadi derajat yang baik, derajat yang tinggi. Maka kata ulama, bil ilmi irtafa, dengan ilmu maka derajat kita terangkat. Bil hikmati intafa, dengan berkhidmat maka manusia itu akan bermanfaat. Maka dua ini harus kita cekel, bukan hanya ilmu baik, tetapi bukan hanya dengan hikmat baik. Hikmat itu maksudnya apa? Kita menolong agamanya Allah, menolong majlisnya Allah, menolong agamanya Allah, menolong sesuatu yang berkaitan dengan ilmu agama Allah, itu yang disebut hikmat. Ada yang menolong dengan uangnya, ada yang menolong dengan tenaganya, ada yang menolong dengan pikirannya, ada yang menolong dengan doanya, itu disebut hikmah. Maka dengan ilmu, bil ilmi irtafa, dengan ilmu derajat manusia itu akan terangkat dari derajat yang rendah menjadi tinggi. Maka kata Allah, tidak sama derajat orang yang mempunyai ilmu sama orang yang tidak mempunyai ilmu. Maksudnya apa? Lebih tinggi derajatnya orang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Tetapi hanya ilmu B kurang. Maka kalau tinggi B akan menjadi sombong. Sebagaimana iblis harus dibarengi dengan hikmah. Hikmah tadi apa? Dilakukan dengan membantu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka intafa, ilmu tadi tinggi dan menjadi bermanfaat untuk dirinya
keluarganya dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Zulkifli ini dites sebelum menjadi pemimpin, dites kesabarannya. Maka Nabi Ilyasa ini mencari penggantinya, ditanya, ada yang bisa gantikan aku dak dengan syarat katanya. Kalau malam itu melek, wiritan, zikir, mengingat Allah, bukan main gap. Nak jadi wali, tahu-tahu muncul jadi wali. Sekarang ini kan banyak jadi kuali. Gampang. Tahu-tahu muncul jadi malamnya tidur di kuburan. Tak tahu nak ngapoi kuburan jadi. Tahu-tahu muncul ngaku wali. Tak basing-basing. Menjadi orang pemimpin, apalagi pemimpin umat menuju ke Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, mengajak umat kepada Allah, itu tidak gampang. Malamnya melek. Malamnya tidak pernah siapa yang baca. Jadi dikumpulkan umatnya Nabi Ilyasa ini, dikumpulkan siapa yang nak baca gantikan aku, tapi dengan syarat malamnya melek. Maksudnya berkhidmat kepada Allah, mengorbankan kesenangannya, mengorbankan segala yang dia ada malamnya itu untuk Allah, dengan tahajud, dengan sholat, dengan berzikir, dengan bertaubat kepada Allah. Malam harinya dihabiskan tidurnya tadi, diganti dengan beribadah kepada terus siang harinya puasa. Wah ini berat nih, malam tak tidur, besok begawi. Kalau kita malam tidur, besok jak mana? Besok nanya duit, ngantuk, kan gitu. Makanya kita jangan ngaku wali. Tugas kita kalau tidur malam itu tidur, ada wali kita doakan, kita yakini. Jangan kita malam tidur ada wali kita katoi, kan? Berkahnya mereka yang tak pernah tidur, kita selamat. Kita malam-malam tidur, tak pernah tahajud, tapi aman be dunia ini. Kenapa? Bukan karena tidurnya gitu. Berkat mereka yang melek malam hari, berkat istighfarnya mereka di malam mereka tak tidur minta ampun kepada Allah. Berkah mereka kiamat ini diundur semua Allah. Kalau tak karena mereka lah kiamat dari bahkan bumi ini kalau diinjak sama orang-orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah dekat sama Allah, bumi ini ringan. Jangan basing-basing kita maksiat kalau tak pernah taubat. Baju yang kita pakai, semua yang kita pakai, yang kita nikmat ini dari Allah. Bahkan bumi ini yang kita pijak ini aman, tidak goyang, katik gempa, kita duduk tidak goyang, kita berjalan tidak goyang, apapun yang di dalamnya tidak keluar. Coba yang di dalam bumi ini keluar, bangunan setinggi apapun katik mall, kalau sudah bumi ini bergoyang, nak kemana gitu kalau bumi ini sudah goyang? Tapi bumi Allah suruh diam, bumi tetap sabar. Kalau tidak, bumi ini akan gingham. Ya Allah, gingham aku dengan wong-wong yang berjalan di pojok aku, karena tidak taat kepada Engkau. Tetapi aku tidak mau, katanya, karena masih mandang orang-orang yang berjalan di atasku, yang siap hari malamnya beristighfar, minta ampun, yang taat kepadamu. Karena sabarnya, dikarenakan barokahnya orang-orang yang melek malam tadi, bumi tadi sabar, tidak menelan itu yang penuh maksiat. Maka ciri-ciri orang yang menjadi angkat derajatnya sama Allah, malam harinya melek berzikir kepada Allah, terus siang harinya puasa. Maka tidak ada yang bisa menjawab. Ada satu orang yang jawab, anak katanya. Yakni Zulkifli ini. Ditanya lagi, cak tak tahu Nabi Ilyasa. Besoknya lagi ditanya lagi, siapa nak gantikan aku? Syaratnya malam melek, siang hari puasa. Jangan tidur, puasa tapi tidak malamnya tidak tidur, siangnya jangan banyak tidur. Siapa? Katik sampai tiga hari yang didapatinya cuma Nabi Zulkifli tadi. Maka Nabi Ilyasa mencoba dulu, dicobanya.
dites. Ya sudah, kalau kau memang pacak, cobalah dulu. Kalau mampu nanti baru diangkat. Ketika besoknya ingin apa? Dilaksanakan syaratnya tadi, ingat kalau taklim itu setan itu ada di situ. Nah, dapat amalan ini, besok ini balik ini nak ngamalkan ini. Setan itu sudah siap. Ada mata-matanya setan. Sebagaimana Nabi Zulkifli ini. Besoknya belum ngamalin, belum nyampe ke rumah. Para intel-intelnya iblis ini ngelapor sama majikannya, yakni iblis. Kata ngelapor iblis katanya. Komandan, jenderal, rajo. Maksudnya rajo iblis. Ada laporan katanya. Ngapa? Ini fulan bin fulan namanya Zulkifli diperintahkan Nabi iya. Wah kata. Wah ini nak bahaya ini. Jadi nabi ini katanya. Tidak tinggal diam. Siapa katanya? Iblis tadi nunjuk para anak buahnya yang kuat-kuat, yang hebat-hebat. Siapa yang pacak menggoda Zulkifli supaya tidak bisa melaksanakan syarat-syarat tersebut? Tak kata yang berani. Nah, ini menunjukkan bahwa derajat Nabi Zulkifli tidak basing. Tak kata yang berani. Sehingga iblis yang turun tangan langsung untuk menggoda Nabi Zulkifli. Kalau kita bukan iblis yang yang mengganggu Nabi Adam itu, bukan kita ini. Siapa? Paling anak buahnya, paling cocong cicitnya ya kita ini. Cicitnya iblis. Mungkin anginnya iblis yang menggoda kita. Kenapa? Makom kita, makom yang paling tetapi para anbiya dan rasul makomnya makom minan nabiyyin, paling tinggi. Sesudah makom nabiyin itu makom minan nabiyyin wasyuhada as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Makom setelah para anbiya dan rasul itu makom para siddiqin. Siapa itu para siddiqin? Para sahabat-sahabatnya Nabi yang sudah terlatih, yang benar-benar sudah dijanjikan dilatih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus minas syuhada, orang-orang yang meninggal di dalam peperangan di dalam melawan kaum yang ingin merusak agama. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Setelah itu baru orang-orang yang saleh. Nah, karena Nabi Zulkifli ini imannya para anbiya dan rasul, sehingga iblis langsung yang turun tangan. Digoda. Karena Nabi Zulkifli malamnya wiritan. Iblis tadi menyerupai iblis kalau menggoda menyerupai manusia. Cak miskin, cak sago, ada kadang-kadang. Cak minta bantuan, iblis ngetok pintunya Nabi Zulkifli. Tok. Siapa? Aku wong tua, wong sago yang dizalimin wong tadi. Aku ingin minta pencerahan, minta pertolongan, minta pengadilan. Maksudnya tolong aku, ada wong yang zalim sama aku, mengambil hartaku, kaza. Cerita bohongnya iblis kepada Nabi Zulkifli. Dia datang ketika Nabi Zulkifli itu nak tidur. Malamnya kan melek. Siangnya puasa. Nah, tidurnya para nabi ini sama. Makanya para aulia itu tidurnya siang hari. Waktunya siang hari sebelum zuhur. 2 jam atau 1 jam sebelum zuhur. Kalau kita enggak puasa dari pagi sampai ke sore. Bukan kailula itu namanya. Tidurnya para wali itu namanya disebut tidur apa? Kailula. Kailula itu tidurnya dikit, qalil. Kailula itu maksudnya apa? Qalil, sedikit. Paling ngilangin ngantuk supaya tidak ini. Minimal mata ini ada istirahatnya. Tidurnya sebelum apa? Sebelum zuhur. Sejam sebelum zuhur atau 2 jam sebelum zuhur, sedikit minimal. Nah, itu tidurnya para wali. Ngapa? Malamnya tidak pernah tidur. Kalau kita malamnya sudah banyak tidur, siangnya tidak usah tidur, tidak usah bertakuan. Ngapa kok tidur? Tidurnya para wali. Ya bukan. Kalau malamnya kita itu tidak tidur,
wiritan, siangnya udah usah tidur. Tidak apa tidur, tapi jangan ngaku tidurnya tidurnya wali. Nak tidur beda, usah bertakwaan ngaku tidurnya wali. Jangan jual agama. Jangan menutupi kejelekan kita dengan agama. Nah, tidurnya para aulia ini ngikuti tidurnya para anbiya. Tidurnya Nabi Zulkifli itu siang hari sebelum zuhur itu tidur. Nah, iblis ini kalau menggoda, ingat, dia cari kelemahannya. Ketika Nabi Zulkifli ingin tidur, dia datang, diganggunya. Aku nak minta tolong, katanya kata. Nah, kata Nabi Zulkifli-nya, aku nak tidur, dia dah datang. Ya sudah, dia karena dia cerita, habis waktu tidurnya tadi. Jadi Nabi Zulkifli tidak bisa tidur. Sudah, lain kali datang pas aku lagi tidak tidur, pagi ke sore ke apa malam apa pas aku lagi ada majlis untuk mendakwain umat. Iya, oh ya sudah. Besoknya datang lagi, datang pas Nabi Zulkifli kepengen tidur. Sudah dijanjikan. Kaget datang pas malam, tidak datang juga. Datangnya pasti pas Nabi Zulkifli lagi nak tidur. Sehingga berhari-hari sampai berhari-hari Nabi Zulkifli tidak tidur. Bahkan berhari-hari tidak tidur. Kita kalau 2 hari tidak tidur macam mana? Ini Nabi Zulkifli ini tidak tidur berhari. Siapa yang ganggu? Si iblis tadi. Menggoda dengan segala cara. Iblis itu kalau tidak pacak kena dari kanan, goda kita dari kiri. Tak pacak goda kita dari kiri, dari bawah. Tak pacak goda kita dari bawah, dari depan. Tak pacak dari belakang. Tapi tidak bisa menggoda kita dari atas. Kenapa? Yang maksudnya dari atas itu orang bertawakal kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah. Nabi Zulkifli ini walaupun tak pacak tidur tadi digoda oleh iblis tadi, tetapi dia tetap bersabar kepada Allah. Tetap tidak marah kepada iblis tadi. Dia tidak tahu itu iblis. Tapi ketika itu terakhir masuk dia masuk pintu sudah dipesenin. Besok ini ada lagi wong ini katanya. Pasti ada lagi. Dipesenin sebelum tidur dipesenin sama keluarganya, sama istrinya. Kalau ada wong datang, jangan disuruh masuk. Kalau dia nak masuk, kalau nak ketemu aku agak malam atau besok waktu aku tidak itu. Tapi masih dia. Ketika itu sudah dipesenin, tidak bisa. Nabi Zulkifli lagi tidur, dipesenin untuk kami, terus digodanya. Sampai apa? Tetap karena istri anak yang tadi taat kepada Nabi Zulkifli, si iblis tidak tinggal di dia. Dia cari celah. Maksudnya iblis ini mencari celah. Makanya iblis ini masuk pada jalan-jalan yang di situ ada angin. Maka tempat-tempat apa? Ada jalan gang itu, ada angin di situ, tempat lewat angin di situ tidak boleh kencing. Atau air yang tergenang yang tidak ngalir tidak boleh kan? Kenapa? Di situ ada makhluk-makhluk yang seperti ini, berupa jin, entah berupa iblis, entah berupa setan. Nah, jalur angin tersebut ventilasi kalau bahasa kita. Ventilasi pintunya Nabi Zulkifli itu tadi, karena pintunya ketutup, si iblis tadi masuk dari ventilasi tersebut sehingga dia ngetok pintu. Nabi Zulkifli ini kan sudah aku pesenin, ngapa masih ini kaza. Akhirnya jingok dulu, bangun dulu kata iblis tadi. Rupanya si iblis tadi ngetok pintu dari dalam. Maknanya iblis tadi sudah ada di rumah. Nah, disitulah Nabi Zulkifli tahu bahwasanya ini bukan manusia. Bahwasanya ini adalah aduwullah, musuhnya Allah, yakni iblis. Ngapa engkau ganggu aku? Ditanya sama Nabi Zulkifli tadi. Aku ini sudah tak kuat lagi gitu. Menyerah. Iblis tadi yang menyerah kepada Nabi Zulkifli. Sudah aku ganggu orang-orang sepertimu ini dengan cara ini, maka dia gagal gitu. Tapi engkau lulus gitu. Engkau lulus. Oleh karena itu aku tidak akan mengganggumu lagi gitu. Iblis ini. Tapi itu pembohong. Iblis itu terus akan menggoda manusia. Maka itulah gelarnya Nabi Zulkifli
Zulkifli tadi. Maksudnya apa? Ketika dia mengucapkan, mengambil perintah tadi, takallafa, dia memaksakan, tidak menggoyahkan imannya tadi, tidak menggoyahkan perintah tadi, dia laksanakan dengan sampai tuntas. Maka tugasnya, syaratnya Nabi Zulkifli tadi sudah lulus. Maka oleh karena itu Nabi Zulkifli mendapatkan gelar, mendapatkan utusan tadi, mendapatkan pengganti sebagai penerus Nabi Ilyas, dikarenakan sabarnya di dalam taat kepada Allah. Dari kisah Nabi Zulkifli tadi, bahwasanya bukan ibadah, bukan zikir, bukan sholat yang membuat kita bisa dekat kepada Allah, tetapi harus sholat yang dibarengi dengan sabar, harus zikir yang dibarengi dengan sabar, harus puasa yang dibarengi dengan sabar. Itulah yang menjadi sarana seorang hamba bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan sabar. Sabar di dalam segala hal. Insya Allah apa yang terjadi, apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran tentang para anbiya dan rasul, terutama kisah-kisahnya para anbiya dan rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menjadi tauladan kita. Kita ambil ibrahnya supaya hidup kita, iman kita, Islam kita selalu bertambah setiap harinya, setiap detiknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang nak nanya, fadhil.